Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live Tribun Travel Update edisi Kamis 26 Mei 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live Tribun Travel Update selengkapnya. Tribuners, di Palembang ada wisata Taman Wisata Alam Punti Kayu. Tempat ini dulunya kerap dikunjungi masyarakat untuk mengisi waktu luang di akhir pekan, Tribuners. Namun kini taman wisata ini sudah jarang dikunjungi karena wahana di sana sudah tidak beroperasi. Selain itu, harga tiketnya juga dinilai terlalu mahal, Tribuners. Oleh sebab itu, kini pihak taman wisata tersebut berencana untuk melakukan pembangunan baru agar bisa beroperasi kembali. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, ada Azananda dari Tribun Sumsel yang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Azananda. Terima kasih rekan Ariska. Kembali bisa saya sampaikan bahwa memang tempat wisata Alam Punti Kayu merupakan salah satu destinasi wisata yang kerap dikunjungi oleh masyarakat di Kota Palembang. Namun hingga saat ini terlihat di setiap area di wisata Punti Kayu itu terlihat memang banyak sekali wahana permainan seperti wahana rekreasi anak-anak, juga tempat outbound itu sudah tidak beroperasi lagi. Dan juga terlihat tempat wisata-wisata yang biasanya kerap dikunjungi masyarakat Kota Palembang itu seperti wahana kebun binatang itu nantinya sudah tidak ada lagi di area Punti Kayu tersebut. Maka dari itu pihak dari Punti Kayu akan merubah ulang dari wisata Punti Kayu itu menjadi tempat wisata edukasi yang nantinya akan menjadi tempat wisata yang akan menambah wawasan bagi khususnya untuk anak-anak muda dan juga keluarga serta anak-anak agar menambah wawasan juga dan mengajarkan mereka nilai-nilai yang berada di area Palembang ini, termasuk nilai-nilai kerajaan Sriwijaya juga yang akan dimasukkan ke dalam wisata Punti Kayu tersebut. Seperti halnya nanti di area Punti Kayu itu akan dibuat itu tempat museum yang nantinya. Kemudian juga ditambah lagi area pendopo yang tempat untuk khususkan untuk anak-anak nongkrong dan juga sarana-sarana tempat permainan yang modern. Dan kemudian juga mengenai tempat alat-alat yang sudah tidak beroperasi lagi itu nantinya juga akan diperbaiki ulang dan dibangun ulang kembali sesuai dengan pihak dari Punti Kayu sendiri yang akan berenovasi agar menjadi wisata Punti Kayu ini akan menjadi tempat wisata yang lebih favorit ya, dan juga akan menjadi tempat yang menarik bagi masyarakat Kota Palembang yang khususnya memang merindukan ya, karena memang wisata Punti Kayu ini terlihat memang sudah jarang dikunjungi. Dan juga dalam daerah dari Punti Kayu sendiri tempat area wahananya juga lihat sudah banyak usang ya, dan juga sudah tidak ada yang terpakai lagi. Nah, mungkin cukup dari situ rekan Ariska. Baik, terima kasih rekan Azananda dari Tribun Sumsel. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Raden Aska selaku manajer operasional Taman Wisata Alam Punti Kayu. Berikut liputannya untuk Anda. Ini Pak, rencana kan mengingat Punti Kayu ini kan berdiri sudah lama Pak ya, dan juga banyak wisatawan juga yang banyak dulu kerap mengunjungi tempat wisata Punti Kayu ini. Nah, terkait dengan wisata Punti Kayu ini Pak, rencananya nanti kan dikabarkan akan dilakukannya pembangunan baru nih Pak, menggunakan konsep wisata taman wisata edukasi Pak ya. Nah, itu Punti Kayu ini akan menyajikan tempat taman wisata edukasi ini apa-apa saja itu Pak, bisa Bapak sebutkan Pak? Kalau rencana kita mau bikin nanti replika Kerajaan Sriwijaya atau Taman Shalendra. Jadi di mana nanti kita bikin seperti museum outdoor lah sebenarnya. Museum outdoor Pak ya? Ya, jadi anak-anak usia dini bisa belajar dan mengetahui sejarah tentang Kerajaan Sriwijaya di Punti Kayu. Selain itu taman-taman rekreasinya Pak ada penambahan lagi nggak Pak? Atau dibangun ulang lagi? Andai kata di setiap taman rekreasi kan banyak itu yang barang-barangnya sudah lama ya, udah nggak dialihfungsikan lagi, itu rencananya nanti akan diperbaiki atau dibangun baru Pak? Baik, nanti kita bikin lagi spot foto yang disenangi sama masyarakat, spot foto. Jadi berarti misalnya kita pakai tema, nanti ada sudah kita barusan ini kita Indian Village, Kampung Indian. Jadi
Nanti pengunjung bisa berfoto ala Indian, ada kostumnya nanti kan, ada kostum Indian. Kemudian lagi kita bikin juga apa supaya rumah pohon, spot foto. Jadi lebih menonjolkan alamnya. Menunjukkan alamnya juga Pak ya. Jadi tempat wisata anak-anak tongkrongan juga. Ya. Tema modern juga masuk lah Pak ya di sini Pak ya. Ya. Nah ini rencananya kan biasa kalau ada nggak rencana pembukaan taman wisata alam ini konsepnya di malam hari Pak. Biasanya kalau untuk berkunjung, terkesan kan kalau misalkan Punti Kayu kan terlihat dari area luar itu kan jarang kita lihat ada wisata-wisata malam harinya Pak ya. Ya. Nah, untuk kedepannya di pembangunan baru ini nanti ada nggak Pak? Nanti kita menyajikan wisata malam. Baik, memang ada rencana kita optimalkan lagi untuk malam. Tapi nanti untuk selanjutnya kita lihat situasi dan kondisi, mungkin kita juga lihat apa yang bisa kita tampilkan untuk malam hari. Baik, tapi itu rencananya ini lagi dilakukan proses pembangunan baru ya Pak ya. Nah, untuk rencananya itu belum tahu Pak ya. Yang penting masih berjalan saat ini Pak ya. Itu oke, baik, terima kasih Pak. Tribuners Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung mengadakan pagelaran seni beberapa waktu lalu. Pagelaran yang berlangsung di Taman Budaya Lampung tersebut menampilkan sejumlah kelompok seni Tribuners. Salah satunya kelompok seni bernama Teater Kurusetra. Kelompok seni ini tampil sebagai pembuka di hari terakhir pagelaran. Penampilan mereka pun sukses membuat penonton tertawa, bahkan terharu dengan akting para aktor serta pesan moral yang dihadirkan. Untuk mengetahui penampilan kelompok seni tersebut, kita sudah terhubung dengan Agustina Suryati dari Tribun Lampung. Silakan Agustina. Baik, terima kasih rekan Ariska. Jadi seperti yang telah disampaikan oleh rekan Ariska, bahwasanya pagelaran seni yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan di Provinsi Lampung saat itu berlangsung dengan lancar salah satu. Jadi untuk pagelaran seni tersebut menampilkan penampilan-penampilan kesenian mulai dari musik, tari, dan juga teater. Jadi untuk seluruh penampilan tersebut ditampilkan sendiri oleh para seniman-seniman muda yang ada di Lampung. Jadi untuk pada tanggalnya, pagelaran seni tersebut dimulai pada tanggal 18 Mei sampai dengan 25 Mei lalu. Jadi satu di antara kelompok teater bernama Kurusetra menjadi penampil pembuka sekaligus untuk penyambutan para penonton yang datang di hari terakhir pagelaran seni yang ada di Taman Budaya Provinsi Lampung tersebut. Jadi untuk penampilan teater Kurusetra tersebut, mereka menampilkan satu lakon berjudul Aduh, karya Putu Wijaya. Jadi untuk penampilannya sendiri, teater Kurusetra ini menampilkan dengan konsep sekelompok masyarakat dari kalangan bawah dengan satu karakter yang mengeluh kesakitan. Jadi pada saat menyaksikan tersebut, penonton bisa melihat ada sebanyak 14 orang yang berkerumun. Di situ mereka didandani dengan pakaian yang sompang-camping karena menurut sutradara sendiri yakni Novian Pratama, itu mereka merupakan penggambaran dari sosok realis, sosok atau karakter dari masyarakat. Jadi 14 orang tersebut tidak menggambarkan satu tokoh realis biasa. Jadi untuk 14 orang tersebut terlihat mereka mengeluarkan itikat-itikat atau karakter yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi mereka diceritakan berdebat, berkonflik dengan sesamanya karena ada satu orang tokoh yang mengeluh sakit. Jadi sosok
ke-14 orang tersebut digambarkan melalui masyarakat dari golongan bawah. Jadi untuk pesan moralnya sendiri, penonton bisa merasakan mulai dari yang komedi sampai dengan sesuatu yang menyentuh, seperti hal-hal yang pada nyatanya realistis terjadi di lingkungan masyarakat dengan mencerminkan karakter manusia yang lebih ke arah empati. Jadi menurut sutradara juga naskah tersebut dibuat untuk menggambarkan tidak adanya atau kurang adanya empati yang ada di dalam karakter masyarakat. Sebab untuk masyarakat yang sedang kesusahan, di situ malah menjadi konflik dan malah justru keberatan untuk menolong orang lain karena mereka merasa mereka selalu tertimpa musibah yang lain dikala mereka menolong orang yang sedang kesusahan. Jadi ini merupakan sebuah kritik sosial. Jadi kurang lebih begitu, dan untuk teater Kurusetra ini merupakan teater dari sebuah studi kesenian yang asalnya dari Universitas Lampung, yakni UKMBS. Jadi untuk sutradaranya sendiri disutradarai oleh Novian Pratama. Dia juga salah satu seniman kampus di Universitas Lampung. Dia penggiat seni teater. Jadi untuk penampilannya tersebut berjalan dengan lancar dan mendapat tepuk tangan meriah dari penonton. Sekian, Ariska. Baik, Agustina Suryati dari Tribun Lampung, terima kasih atas laporan Anda. Tribuners, Konawe Utara terpilih menjadi tuan rumah Jambore Selam Nasional tahun ini. Dan pada Rabu 25 Mei kemarin, Jambore Selam Nasional ke-12 telah resmi dibuka oleh Wakil Bupati Konawe Utara, Tribuners. Bupati Konawe Utara pun sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. Pasalnya, kegiatan ini bisa dimanfaatkan sebagai pintu masuk dalam mempromosikan potensi pariwisata di sana. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, ada rekan Husni Hussein dari Tribun News Ultra yang akan menyampaikannya untuk Anda. Silakan, Husni. Ya, baik rekan Ariska, betul kemarin telah dibuka perhelatan Jambore Selam Nasional yang ke-12, tepatnya berlangsung di gedung Aula Universitas Muhammadiyah Kendari. Nah, dapat saya informasikan usai dibukanya oleh Wakil Bupati Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian puluhan peserta dari Selam Jambore Nasional yang ke-12 ini yang diikut sertakan oleh sekitar 40 mahasiswa dari berbagai UKM Selam yang ada di berbagai universitas di Indonesia. Nah, usai pembukaan kemarin pada pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah, puluhan peserta langsung diberangkatkan menuju tempat perhelatan Jambore Selam Nasional, yaitu di Pulau Labengki, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, hingga nanti rekan Ariska tanggal 31 mendatang mereka akan melakukan banyak aktivitas di Pulau Labengki. Nah, di kesempatan yang sama, usai dalam kegiatan perhelatan pembukaan Jambore Selam Nasional yang ke-12 ini, kami juga sempat wawancarai Ketua Panitia dan juga Wakil Bupati Konawe Utara, dan ia mengungkapkan bahwa memang perhelatan ini bisa menjadi salah satu ajang promosi pariwisata yang ada di Konawe, Provinsi Konawe, maksud kami Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Lebih lanjut, ia mengungkapkan apalagi ini memang pesertanya datang dari berbagai mahasiswa di Universitas Indonesia, maka ia mengharapkan sepulangnya dari kegiatan perhelatan Jambore Selam Nasional di Pulau Labengki ini, mahasiswa ini dapat membawa kesan positif yang dikurangnya nanti pada saat di universitas masing-masing. Demikian rekan Ariska di studio.
Baik, terima kasih rekan Husni Husain dari Tribun News Ultra. Dan Tribuners, tadi rekan Husni juga sempat melakukan wawancara dengan Wakil Bupati Konawe Utara Haji Abu Haira dan Ketua Panitia Muhammad Arjuna Sakti serta Unit Selam UGM Muhammad Askar Fatin. Berikut liputannya. Mahasiswa umpamanya dari universitas-universitas yang ada di Indonesia setelah diselenggarakannya masalah selam di Konawe Utara supaya menjadi dipromosikan setelah kembali di universitas. Kemudian jangan hanya kegiatan pendidikan saja, tetap juga supaya ke depannya itu lebih memfokuskan ini supaya ke depannya program ini supaya tetap dilanjutkan. Kalau bisa lagi ditempatkan kegiatan seperti ini. Islam ini semacam perkumpulan, perkumpulan semua daerah dalam rangka melaksanakan sebuah kegiatan. Nah, kalau kita sekarang ini Jambore Islam Nasional, seluruh klub Islam yang ada di Indonesia mengikuti kegiatan ini. Berarti pesertanya dari seluruh Indonesia. Dari mana saja itu? Untuk Sumatera, Lampung, kalau ada dari Lampung, terus dari UBB, Bangka Belitung. Yang paling jauh untuk timur itu Ambon. Ambon, sampai Ambon paling timur. Total peserta berapa yang ke-12 ini? Peserta sekarang 40-an. 40-an. Akan kegiatan konservasi, pengelolaan ekosistem yang ada di Pulau Labengki, di Sulawesi Tenggara, terus kemudian saling silaturahmi sama teman-teman dari penyelam seluruh Indonesia, terkhusus pada mahasiswanya seperti itu sih. Apalagi kita cukup excited dengan kegiatan konservasi terumbu karang dan pengenalan yang keberapa ini diikuti? Kalau misalkan saya pribadi ini pertama, kegiatan kami yang di sini Pokoknya esensinya untuk mengenal potensi yang ada di Pulau Labengki, kemudian juga mempersatukan setiap mahasiswa di Sulawesi Tenggara. Tribuners, selanjutnya kita menuju ke Bogor. Di sana ada Marco Polo Waterpark, Tribuners. Marco Polo Waterpark ini merupakan wisata air populer di Bogor yang memiliki kolam renang dengan seluncuran air. Saat berada di sana, Anda bisa mencoba berbagai wahana permainan, Tribuners. Mulai dari zona basah anak-anak, kolam dewasa, hingga area wisata night swimming. Dan bagi Anda yang tidak bisa berenang, di tempat ini ada persewaan ban dengan harga sewa mulai dari Rp30.000 per 3 jam, Tribuners. Selain itu, wisata ini cukup ramah keluarga, karena di Marco Polo Waterpark ini juga menyediakan kolam renang untuk balita, Tribuners. Menariknya, untuk masuk wisata ini Anda tak perlu merogoh kocek dalam-dalam, yakni hanya Rp50.000 saja per orang saat weekday, sementara saat weekend sebesar Rp60.000. Selain kolam anak dan kolam dewasa, destinasi ini juga menghadirkan wahana lain yang tak kalah menarik, Tribuners. Mulai dari kolam arus, sinema 4D, sport club, dan masih banyak lagi. Adapun lokasinya, Marco Polo Waterpark ini ada di Jalan Soleh Iskandar, RT 1 RW 11, Cibadak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Kami akan kembali lagi dengan berbagai informasi wisata lainnya. Tetap bersama kami di Live Tribun Travel Update. Di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan Kak Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan ataupun gerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Sebongobo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongobo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di Live Tribun Travel Update. Tribuners, pada Selasa 24 Mei 2022 lalu, Mesut Ozil tiba di Indonesia. Kedatangan pesepak bola asal Jerman itu dalam rangka merilis koleksi sepatu Concave M10 Tribuners. Namun selain itu, ia juga melakukan sejumlah agenda menarik lainnya. Salah satunya, Mesut Ozil berkunjung ke Gedung Sabta Pesona Kemenparekraf pada Rabu 25 Mei lalu. Hal itu diketahui dari unggahan video di akun Instagram resmi Kemenparekraf Tribuners. Dalam unggahan itu, tampak kedatangan Mesut Ozil disambut hangat oleh Menparekraf Sandiaga Uno. Saat masuk ke gedung Kemenparekraf, Mesut Ozil juga disambut dengan seremoni menendang bola ke gawang yang berukuran kecil. Bahkan Sandiaga Uno pun tampak turut melakukan selebrasi dengan menendang bola tersebut. Di kesempatan itu, Sandiaga Uno juga berharap bahwa kedatangan Mesut Ozil dapat memperkenalkan destinasi dan kuliner Indonesia ke dunia. Selain itu, Sandiaga Uno juga mengapresiasi Concave yang telah membuka lapangan kerja di Indonesia melalui pengoperasian pabriknya. Dengan kehadiran Concave itu, Sandiaga Uno pun berharap brand-brand lokal olahraga mampu bersaing secara global. Dan kedepannya, jenama lokal bisa merambah ke pasar internasional dengan berkolaborasi dengan tokoh-tokoh dunia lainnya. Nah, selanjutnya ada rekomendasi wisata untuk Anda yang ada di Banyuwangi. Ada Pantai Pulau Merah Tribuners. Pantai yang berada di bukit kecil di lepas pantai yang bernama Pulau Merah ini sangat menarik untuk dikunjungi. Pasalnya, penamaan Pulau Merah ini berasal dari tanah di bukit setinggi 200 meter yang berwarna merah bata. Pulau yang tidak terpenghuni ini terletak sekitar 50 hingga 100 meter dari bibir pantai. Saat air laut surut, Anda bisa berjalan kaki ke Pulau Merah tersebut. Namun saat musim hujan, Pulau Merah akan tertutup vegetasi hijau Tribuners. Sementara saat kemarau, daun-daun tersebut akan kering dan berguguran, sehingga tampak tanah berwarna merah bata di Pulau Merah tersebut. Selain warnanya, Pulau Merah juga memiliki daya tarik lainnya Tribuners.
yakni berupa panorama matahari terbenam dengan cahaya kemerahan. Dan bagi Anda yang penasaran dan ingin melihat keindahan di pantai Pulau Merah ini, Anda hanya perlu mengeluarkan kocek 10.000 saja, Tribuners. Selain tiket masuk, Anda juga harus membayar parkir sebesar 2.000 untuk sepeda motor dan 5.000 untuk kendaraan roda 4. Dengan membayar tarif tersebut, Anda sudah bisa menggunakan semua fasilitas umum yang tersedia di pantai Pulau Merah, mulai dari toilet, musola, hingga area parkir, Tribuners. Hanya saja jika Anda ingin berkeliling pulau menggunakan perahu, maka Tribuners akan dikenakan tarif sebesar 20.000 per orang. Lantaran memiliki ombak yang cukup tinggi, pantai Pulau Merah ini tidak menyediakan fasilitas snorkeling ataupun diving, Tribuners. Namun, para peselancar bisa menikmati ombak besar di pantai Pulau Merah untuk olahraga surfing. Menariknya, pantai ini buka selama 24 jam dengan petugas keamanan yang juga bergiliran, Tribuners. Sehingga jika Anda ingin bermalam atau camping di pantai Pulau Merah ini, Anda akan tetap aman. Adapun lokasinya, pantai Pulau Merah ini berada di Kecamatan Pesanggerahan, Kabupaten Banyuwangi. Ke Bandung, Tribuners. Di Bandung memang memiliki berbagai destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Bahkan baru-baru ini, Bandung kembali menghadirkan wisata baru dengan daya tarik tersendiri. Namanya Jembatan Gantung Rengganis, Tribuners. Jembatan Gantung Rengganis yang terbentang sepanjang 370 meter ini berada di kawasan Gunung Patuha. Meski belum lama dibuka, namun jembatan gantung terpanjang di Asia Tenggara ini sukses mencuri perhatian para wisatawan, Tribuners. Bahkan jembatan gantung Rengganis ini mendadak viral setelah potret keindahannya tersebar luas di media sosial. Dan bagi Anda yang ingin mencoba melintasi jembatan ini, Anda harus membayar tiket masuk terlebih dahulu, Tribuners, yakni sebesar 70.000 per orang. Menariknya, selain tiket reguler, pengelola Jembatan Rengganis juga menyediakan paket wisata yang bisa Anda pilih. Paket yang pertama dibanderol dengan harga 100.000 per orang. Dengan harga tersebut, Anda dapat menikmati semua wahana yang ada di Glamping Lakeside. Selain itu, Anda juga dapat akses berkunjung ke situ Patenggang dan Kawah Rengganis, Tribuners. Sedangkan untuk paket kedua bisa dibeli seharga 70.000 per orang. Dengan paket ini, Anda akan mendapatkan akses melintas 1 kali di Jembatan Gantung Rengganis. Anda juga akan mendapatkan welcome drink berupa teh walini yang dapat diambil di Kinara Resto. Jadi bagi Anda yang tertarik dan ingin mencoba wisata baru ini, Tribuners bisa datang di Patengan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan saya Rizka Khairina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.